Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Muhammad Hidayat dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Kali ini saya akan membahas tentang materi nilai optimum. Nah, sebelum kita membahas materi, saya akan memaparkan indikator pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Nah, untuk indikator pembelajaran yang pertama yaitu menentukan fungsi tujuan atau fungsi objektif beserta kendalanya pada suatu persoalan linier. Yang kedua, menggambarkan kendala sebagai daerah penyelesaian di bidang kartesius yang memenuhi sistem pertidaksamaan linier. Yang ketiga yaitu menentukan nilai optimum yang diperoleh sebagai penyelesaian dari suatu program linier. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu 1. Siswa dapat menentukan fungsi tujuan atau fungsi objektif beserta kendalanya pada persoalan linier. Yang kedua, siswa dapat menggambarkan kendala sebagai daerah penyelesaian di bidang kartesius yang memenuhi sistem pertidaksamaan linier. Yang ketiga, siswa dapat menentukan nilai optimum yang diperoleh sebagai penyelesaian dari suatu program. Pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang nilai optimum. Bentuk umum dari nilai optimum yaitu fx, y sama dengan ax plus by, di mana nilai optimum ini terdiri dari dua, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum. Ada sebuah fungsi yang dapat dioptimumkan disebut sebagai fungsi objektif. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan optimum ini ada dua metode yang dapat kita gunakan, yaitu yang pertama metode titik pojok dan metode garis selidik. Pada pembelajaran kali ini kita akan menyelesaikan permasalahan optimum dengan menggunakan metode titik pojok. Untuk menyelesaikan permasalahan nilai optimum menggunakan metode titik pojok, ada beberapa langkah yang dapat kita gunakan. Langkah pertama, memodelkan ke dalam bentuk model matematika. Yang kedua, menentukan titik potong. Yang ketiga, menggambar grafik dan menentukan daerah penyelesaian. Yang terakhir yaitu menentukan titik pojok dan mensubstitusikan ke dalam fungsi tujuan. Agar kalian mudah dalam memahami pembelajaran hari ini, yuk kita simak contoh berikut ini. Diketahui suatu model matematika sebagai berikut. Fungsi objektif minimumkan Z sama dengan 8x plus 10y dengan kendala-kendala 5x plus 4y lebih besar sama dengan 0, 9x plus 8y kurang dari sama dengan 72, x dan y lebih besar sama dengan 0. Tentukan nilai minimum dari model matematika tersebut dengan menggunakan metode titik pojok. Untuk menjawab persoalan di atas, kita sudah tahu langkah-langkahnya. Yang pertama, memodelkan dalam bentuk model matematika. Nah, karena dalam soal sudah dalam bentuk model matematika, kita cukup menuliskan kembali pada langkah pertama, sehingga hasilnya seperti pada gambar. Kemudian langkah kedua yaitu mencari titik potong persamaan garis 5x plus 4y sama dengan 20 dan 9x plus 8y sama dengan 72. Untuk persamaan yang pertama 5x plus 4y sama dengan 20, kita cari titik potongnya. Ketika x sama dengan 0, kita substitusi ke dalam persamaan sehingga didapatkan y sama dengan 5. Kemudian saat y sama dengan 0, kita substitusi ke dalam persamaan sehingga dihasilkan x sama dengan 4. Sehingga untuk titik potong pada persamaan pertama kita dapatkan 0,5 dan 4,0. Selanjutnya untuk persamaan yang kedua yaitu 9x plus 8y sama dengan 72. Kita substitusi saat x sama dengan 0 ke dalam persamaan sehingga dihasilkan y sama dengan 9, dan kita substitusi ketika y sama dengan 0 ke dalam persamaan sehingga didapatkan x sama dengan 8. Sehingga titik potong untuk persamaan kedua didapatkan 0,9 dan 8,0. Saat titik potong kedua persamaan sudah diketahui, selanjutnya kita menggambarkan
titik potong tersebut pada bidang kartesius, kemudian mencari daerah penyelesaiannya. Nah, untuk persamaan yang pertama, kita dapatkan titik potong 4,0 dan 0,5, sehingga didapatkan grafik seperti pada gambar. Selanjutnya, untuk persamaan yang kedua, kita dapatkan titik yaitu 8,0 dan 0,9, sehingga kita dapatkan grafik seperti pada gambar. Selanjutnya, kita menentukan daerah penyelesaian. Untuk menentukan daerah penyelesaian, kita menggunakan titik J0,0 yang kemudian kita substitusi ke dalam pertidaksamaan. Karena pada kendala-kendala di dalam persoalan ada 4 kendala, yaitu yang pertama yaitu 5x plus 4y lebih besar atau sama dengan 20. Kita substitusi titik 0,0 ke dalam pertidaksamaan tersebut sehingga didapatkan hasil 0 lebih besar sama dengan 20. Pernyataan tersebut salah sehingga daerah penyelesaian tidak memuat titik 0,0 atau DP berada di atas garis. Sehingga kita arsir untuk daerah yang bukan penyelesaiannya sehingga tampak seperti pada gambar. Kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua yaitu 9x plus 8y kurang dari sama dengan 72. Kita substitusi juga titik 0,0 ke dalam pertidaksamaan sehingga didapatkan 0 kurang dari sama dengan 72. Pernyataan ini benar sehingga daerah penyelesaian memuat titik 0,0 atau daerah penyelesaian berada di bawah garis. Sehingga kita arsir yang bukan daerah penyelesaian seperti pada gambar. Kemudian untuk X lebih besar sama dengan 0, kita substitusi titik 0,0 sehingga didapatkan 0 lebih besar sama dengan 0. Ini artinya benar sehingga DP berada di kanan garis sepanjang sumbu Y seperti pada gambar. Kemudian untuk Y lebih besar sama dengan 0, kita juga substitusi titik uji 0,0 sehingga didapatkan 0 lebih besar sama dengan 0. Pernyataan benar sehingga DP berada di atas garis atau sepanjang sumbu X seperti pada gambar. Sehingga kita dapat melihat daerah penyelesaiannya yang tidak diarsir. Sehingga DP terlihat pada gambar yang diarsir berwarna biru. Selanjutnya kita menentukan koordinat titik yang membatasi daerah penyelesaian tersebut karena kita menggunakan metode titik pojok. Untuk titik yang pertama kita misalkan titik A yaitu 4,0, yang kedua B 0,5, dan yang ketiga C 8,0, dan yang terakhir yaitu titik D 0,9. Nah, selanjutnya dari titik pojok ini kemudian kita dapat menentukan nilai optimum dengan cara mensubstitusi titik-titik tersebut ke dalam fungsi objektif. Selanjutnya yaitu langkah yang terakhir, menentukan nilai optimum dengan menggunakan titik pojok. Tadi kita sudah menentukan titik-titik pojok yang membatasi daerah penyelesaian, yaitu titik A 4,0, titik B 0,5, titik C 8,0, dan titik D 0,9. Nah, selanjutnya dari titik-titik ini kita substitusi ke dalam fungsi objektif. Untuk titik A 4,0 kita substitusi ke dalam fungsi objektif sehingga dihasilkan 8 dikali 4 ditambah 10 dikali 0 sama dengan 32. Selanjutnya titik B 0,5 kita substitusi ke dalam fungsi objektif sehingga dihasilkan 8 dikali 0 plus 10 dikali 5 sama dengan 50. Selanjutnya titik C 8,0 kita substitusi juga ke dalam fungsi objektif sehingga didapatkan hasil 64, dan kemudian titik yang terakhir yaitu titik D 0,9 kita substitusi ke dalam fungsi objektif sehingga dihasilkan nilai sama dengan 90. Nah, dari nilai hasil substitusi tadi kita dapat menentukan nilai terkecil dan nilai terbesarnya. Untuk nilai terkecil kita dapat sebut sebagai nilai minimum, dan untuk nilai yang paling besar kita sebut sebagai nilai maksimum. Sehingga kita dapat menyimpulkan untuk nilai maksimum dari persoalan program linear tadi yaitu
32 saat X sama dengan 4. Sekian pembelajaran materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.